Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah heroik yang luar biasa, yaitu Perang Yarmuk. Kisah ini tidak hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang strategi cerdik, keteguhan iman, dan pengorbanan yang luar biasa dari para sahabat Nabi. Mari kita awali dengan menyebut nama Allah dan memohon keberkahan dalam perjalanan sejarah yang akan kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi Timur merasa terancam dengan kemajuan pasukan Muslim yang telah menaklukkan kota-kota penting seperti Damaskus dan Homs. Ketika Kaisar Heraklius yang saat itu berkuasa melihat ekspansi Islam sebagai ancaman besar bagi kekuasaannya, ia mengumpulkan pasukan besar dari berbagai suku, termasuk pasukan Romawi, Armenia, dan suku Ghassanid untuk menghadapi pasukan Muslim. Sementara itu, Khalid bin Walid, pemimpin Muslim yang dikenal sebagai pedang Allah, mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi kekuatan besar ini. Khalid mengetahui bahwa pasukan Muslim jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Romawi, tetapi ia tidak sama sekali gentar. Ia yakin bahwa dengan keimanan yang kokoh dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mampu mengatasi rintangan ini. Khalid mengirimkan utusan ke berbagai penjuru Syam untuk memanggil kembali pasukan Muslim yang sedang bertugas di wilayah-wilayah baru yang telah ditaklukkan. Saat semua pasukan Muslim berkumpul, Khalid bin Walid memberikan pidato yang menggugah semangat mereka. Wahai sahabat-sahabat Rasul, ingatlah bahwa kita berperang bukan demi harta atau kekuasaan, tetapi demi agama Allah. Jika Allah menolong kita, jumlah musuh yang besar tidak akan berarti apa-apa. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid terdiri dari sahabat-sahabat besar seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Am bin Al-As. Dengan iman yang kuat, mereka siap menghadapi pasukan Romawi yang besar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Pada hari pertama pertempuran, pasukan Romawi yang sangat percaya diri meluncurkan serangan terhadap barisan pasukan Muslim. Mereka yakin bahwa kemenangan akan mudah didapatkan. Mengingat perbedaan jumlah pasukan yang sangat signifikan, namun mereka tidak menyangka bahwa Khalid bin Walid telah menyiapkan strategi yang matang. Pasukan Muslim segera meluncurkan hujan anak panah yang memperlambat gerak maju pasukan Romawi dan menyebabkan banyak korban di pihak mereka. Saat melihat Romawi mulai kesulitan, Khalid bin Walid memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangan balik. Dan dengan pasukan kavaleri Muslim yang cepat dan terlatih, Khalid mengepung sayap kanan pasukan Romawi, memaksa mereka mundur. Serangan ini membuat Romawi sadar bahwa mereka tidak bisa meremehkan kemampuan pasukan Muslim, meskipun jumlah mereka lebih kecil. Pertempuran terus berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Pada hari kedua, Romawi mencoba mengubah strategi dengan menekan pusat pertahanan pasukan Muslim. Mereka berharap dapat menghancurkan barisan tengah Muslim dan memecah belah pasukan tersebut. Namun, Khalid bin Walid selalu berhasil mengantisipasi langkah musuh dan merespon dengan strategi yang tepat. Di tengah-tengah pertempuran, terdapat kisah-kisah heroik dari para sahabat yang bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Salah satu dari mereka, Dirar bin Al-Azwar, walaupun terluka, terus maju ke garis depan, memberikan semangat kepada pasukan Muslim lainnya. Semangat juang yang tinggi dan iman yang teguh
menjadi kekuatan utama pasukan Muslim dalam menghadapi tekanan yang begitu besar. Khalid bin Walid terus membuktikan kehebatannya sebagai seorang pemimpin militer. Setiap kali Romawi mencoba mengubah strategi, Khalid bin Walid sudah siap dengan rencana balasan. Para sahabat yang bertempur di bawah komandonya merasa yakin bahwa mereka dipimpin oleh orang yang memiliki kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Pada hari ke-6, pasukan Romawi melancarkan serangan terbesar mereka. Mereka mengerahkan semua kekuatan yang tersisa dengan harapan dapat mematahkan pertahanan Muslim. Heraklius yang memantau pertempuran dari jauh menginginkan kemenangan total dan memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak maju. Namun Khalid bin Walid dengan kecerdikan militernya merencanakan langkah-langkah terakhirnya. Ia memerintahkan pasukan Muslim untuk mundur perlahan, seolah-olah mereka sedang kalah. Melihat ini, pasukan Romawi merasa bahwa kemenangan sudah dekat, dan mereka mulai mengejar pasukan Muslim dengan penuh semangat. Ternyata ini adalah bagian dari taktik Khalid bin Walid. Saat pasukan Romawi masuk terlalu dalam ke wilayah pasukan Muslim, Khalid memberikan isyarat kepada pasukan kavaleri yang telah bersembunyi di dua sisi lembah. Pasukan kavaleri Muslim menyerang dari kedua sisi, mengepung pasukan Romawi dan membuat mereka terjebak tanpa jalan keluar. Pasukan Romawi mengalami kekalahan total. Mereka kehilangan banyak prajurit dan sisanya melarikan diri dalam kepanikan. Jenderal Theodor, salah satu pemimpin utama Romawi, tewas dalam pertempuran. Kekalahan ini menghancurkan moral pasukan Romawi dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Heraklius yang menyaksikan kekalahan besar ini memerintahkan sisa pasukannya untuk mundur dari kota Syam. Dan dalam hatinya ia sadar bahwa kekaisarannya tidak lagi mampu menahan kekuatan Islam yang sedang tumbuh. Dikatakan bahwa saat meninggalkan wilayah itu, Heraklius berkata, "Selamat tinggal Suriah, negeri yang hilang." Kemenangan dalam Perang Yarmuk menandai titik balik besar dalam sejarah Islam. Wilayah kota Syam kini sepenuhnya berada di bawah kendali Muslim, dan ini membuka jalan bagi penaklukan wilayah-wilayah lain seperti Palestina, Yordania, dan Mesir. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi politik Muslim di wilayah tersebut, tetapi juga meningkatkan semangat kaum muslimin di seluruh dunia. Khalid bin Walid dikenang sebagai salah satu panglima perang terbesar dalam sejarah. Ia tidak pernah terkalahkan dalam setiap pertempuran yang dipimpinnya. Kecerdasannya dalam merancang strategi perang, keberaniannya di medan pertempuran, serta keteguhannya dalam keimanan membuatnya dikenang sebagai pedang Allah yang sesungguhnya. Wahai sahabat cahaya perjalanan hijrah, kisah Perang Yarmuk ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan iman yang kuat dan strategi yang tepat, rintangan sebesar apapun dapat diatasi. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan di medan perang, tetapi juga kemenangan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.